Ayah Edi menjawab. Curhat 1. Bagaimana mengatasi anak yang menjadikan tangisan sebagai senjata untuk mendapatkan keinginannya? Ma, gigi Doni sakit, rengek anak lelaki itu. Ibunya menoleh dengan perasaan gusar. Mama kan udah bilang jangan kebanyakan makan permen, sakit lagi kan giginya. Selalu begitu. Anaknya itu hobi makan permen dan tidak kira-kira jumlahnya. Sehari semalam bisa 7 hingga 10 buah permen. Lalu tidak mau menggosok giginya. Bagaimana tidak berontak giginya diperlakukan demikian? Wajah Doni memerah dan pipinya agak bengkak. Tidak tega juga Selvi melihatnya. Langsung ia membuat janji temu dengan dokter gigi langganan mereka. Sebetulnya setiap kali Doni meminta dibelikan permen, Selvi sudah menolak. Doni paham betul bagaimana menaklukkan hati mamanya. Setiap mamanya menolak, Doni akan beraksi dengan merengek dan menangis, hingga membuat hati mamanya runtuh atau terpaksa menuruti keinginannya. Bagaimana nggak diturutin? Nangisnya saja kenceng banget, bisa didengar orang sekampung. Begitu Selvi beralasan kalau ditanya suaminya kenapa selalu menuruti keinginan Doni. Sebenarnya bagaimana sih cara bersikap yang bijaksana ketika anak menggunakan tangis sebagai senjata untuk meraih keinginannya? Jawaban Ayah Edi, ayah dan bunda yang bijaksana. Ketika anak menggunakan tangisan untuk bisa memperoleh apa yang diinginkannya dan berhasil, maka pada kesempatan berikutnya ia akan mengulanginya. Jika orang tua tidak mencoba menghentikannya, bukan tidak mungkin hal ini akan berulang terus-menerus. Bahkan semakin menjadi disertai perlawanan yang lebih keras lagi. Saat keinginan anak belum bisa ayah bunda penuhi, katakanlah baik-baik bahwa untuk saat ini Anda belum bisa memenuhi keinginannya. Kalau memang keinginannya masuk akal, tetapi Anda belum bisa mengabulkannya, jelaskan kapan ayah dan bunda bisa memenuhinya. Biasanya respons anak adalah menolak dan menangis. Tidak mengapa, tetaplah tenang dan tidak terpancing akan ulahnya. Katakanlah, nak, ayah belum bisa memenuhi kemauanmu sekarang. Kalau kamu masih mau menangis, silahkan. Silahkan nak, ayah akan tunggu sampai kamu selesai menangis ya. Tetaplah konsisten pada pendirian ayah dan bunda. Jangan lekas dulu akan tangisannya, kemudian menuruti kehendak anak. Dan semangatilah anak dengan mengatakan, ayah tahu kamu anak baik. Nanti kalau sudah selesai menangis, bilang sama ayah ya. Banyak orang tua susah menerapkan teknik ini. Mereka berpikir alangkah kejamnya hati orang tua kalau membiarkan anaknya menangis dan mengamuk seperti itu. Padahal inilah yang dimaksud dengan ketegasan dan konsistensi. Bukan berarti tidak sayang atau tidak peduli. Dengan bersikap tegas dan konsisten, lama-kelamaan anak menyadari bahwa senjata tangis dan amarahnya tak mempan lagi digunakan dan bisa diajak kompromi. Sekali kita berhasil melakukannya, anak akan belajar dari konsistensi ucapan orang tua dan berhenti untuk memaksakan kehendaknya. Kalau sudah tenang dari tangis dan amarahnya, biasanya seorang anak memberikan sinyal-sinyal perdamaian untuk berkomunikasi kembali dengan orang tuanya. Jika sudah terlihat tanda-tanda itu, segeralah sambut dengan positif. Misalnya, memberikan pelukan dan mengatakan bahwa ia memang anak hebat dan baik. Dengan cara ini, ayah dan bunda telah mengajari anak untuk mengendalikan diri dan anak bisa memahami mana perilaku yang baik dan kurang baik. Dan sebagai orang tua, kita perlu menghindari ucapan yang melemahkan seperti dasar kamu anak cengeng, selalu menyusahkan, senang bikin repot. Atau ancaman-ancaman kosong seperti
Awas ya, nanti mama pergi tidak diajak lagi. Karena itu sama sekali tidak memberikan solusi untuk mengubah perilaku anak kita. Jika suatu saat ia mengulangi perbuatannya itu, jangan menyalahkan anak dan ulangi cara yang sama secara konsisten. Bagaimanapun, ia adalah anak manusia yang baru berusia 3 tahun dan masih harus banyak belajar. Bersabarlah ayah dan bunda. Lalu bagaimana kalau perilaku demikian dilakukan di muka umum saat jalan-jalan ke mall misalnya? Ayah dan bunda yang baik, tak jarang orang tua merasa kesulitan mencari solusi ketika anaknya menangis, bahkan menjerit-jerit di pusat perbelanjaan karena keinginannya tidak terpenuhi. Mungkin karena tak enak dilihat atau didengar orang lain, pada akhirnya ayah bunda mengalah dan mengabulkan keinginannya. Biasanya orang tua akan berkata, "Ya sudah, tapi kali ini saja ya." Atau, "Ya sudah, ambil satu saja ya." Jika ini terjadi, anak akan belajar sebuah taktik untuk meraih apa yang menjadi keinginannya. Di kemudian hari, kalau keinginannya ingin dikabulkan, mereka akan melakukan tindakan serupa. Bravo, sekarang saya tahu cara yang ampuh untuk menaklukkan hati ayah dan bunda. Sebenarnya menjerit-jerit adalah proses eskalasi setelah ia merasa gagal menggunakan tangisan sebagai alat memenuhi keinginannya. Awalnya mungkin anak hanya rewel, lalu meningkat ke menangis, kemudian menjerit-jerit atau meraung-raung, hingga menarik-narik baju orang tuanya sampai robek atau bahkan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau ayah dan bunda tidak berhasil mencairkan suasana ketika anak baru di tahap awal, misalnya merengek, sehingga meningkat ke eskalasi menangis dan seterusnya. Jadi, segeralah bertindak sebelum rewel berubah menjadi menangis, dan menangis berubah menjadi meraung, lalu merusak. Namun, ada kalanya ayah dan bunda sedang terburu-buru karena suatu alasan. Sementara anak sudah terlanjur menangis, bahkan meraung-raung. Bagaimana menyikapinya? Berilah waktu sampai beberapa lama mereka boleh menangis. Ayah kasih waktu 10 menit ya untuk menangis. Saat menit ke-8, kita ingatkan anak untuk diam. Semakin mendekati menit ke-10, berikan pressure time dengan menghitung detik. Kita bisa mengatakan 10 detik lagi ya. Kalau kamu nggak mau diam, pada hitungan ke-10, ayah akan tinggal. Dan mulailah menghitung dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya hingga angka 10. Biasakan konsep menghitung waktu ini cukup ampuh. Biasanya konsep menghitung waktu ini cukup ampuh, sehingga kalau dilakukan terus-menerus, anak akan memahaminya. Kemudian, yang terjadi ketika ayah dan bunda menerapkan hal ini, anak akan menawar karena mereka tak mau kalah telak. Misalnya, anak meminta orang tua agar menghitung dengan suara pelan atau menghitung hingga 12. Tidak masalah, selama tidak melanggar konsep. Permintaannya itu masih bisa Anda penuhi. Nah, kalau sudah selesai, ayah bunda bisa mengajaknya berpelukan sambil mengatakan bahwa ia anak baik. Kamu hebat telah bisa mengendalikan emosi amarahmu. Ayah percaya kamu baik. Kamu anak baik, jadi pasti bisa mengendalikan emosi. Selanjutnya, jangan pernah ungkit-ungkit lagi apa yang baru saja terjadi. Jika cara ini sudah berhasil, orang tua biasanya dapat mengajarkan apa yang boleh dan tidak boleh. Hanya dengan isyarat mata.
Dengan mata, anak bisa tahu apakah orang tuanya suka atau tidak dengan apa yang ia lakukan. Ketika anak menatap mata ibunya dan tidak memberikan pandangan yang berarti, maka anak akan menerjemahkan sebagai isyarat boleh dilakukan.